Halo guys, selamat pagi. Kita akan mereview mobil lagi guys ya. Ini mobil akan kita review apa aja sih dalamnya mobil ini dan apa keunggulannya, dan kita bedah dalamnya tuh kehebatannya apa aja mobil Mazda ini. Kita lihat mobil apa yang kita akan liput. Oke guys, ikuti terus. Mazda CX-3 segmen crossover ini mulai digemari di Indonesia. Selain menunjukkan kenyamanan dan pengendalian yang baik, crossover mampu menyediakan ketangguhan dan yang memadai layak sebuah SUV. Semua pabrikan di Indonesia sudah memiliki produk di segmen crossover. Jadi Mazda CX-3 dihadirkan bagi penggemar yang suka mobil crossover ya. Tak terkecuali Mazda dengan Mazda CX-3 di kelas harga. Mazda menempatkan CX-3 di antaranya Mazda 2 dan Mazda CX-5. Di segmen crossover dan compact SUV, Mazda CX-3 berkompetisi dengan Honda HR-V guys. HR-V yang prestis ya, atau Yamaha atau Toyota yang CHR ya. Kalau di Suzuki-nya ya SX4 ya, yang cross. Kalau Nissan-nya Juke. Crossover yang canggih dengan harga yang cukup mahal, meskipun tak semahal Toyota CHR guys, yang baru-baru ini diluncurkan di Indonesia dengan dibanderol harga hampir setengah miliar guys. Gila, 500-an guys. Kalau untuk CX-3 kita kupas eksterior Mazda CX-3. Mazda CX-3 ini terlihat seperti sebuah perpaduan antara Mazda 2 dan Mazda CX-5 guys. Ukurannya ringkas banget guys, mantap lah. Namun memberikan kesan tegas dari sebuah crossover. Grill depannya guys dengan model kodo, desain berukuran lebar dengan warna chrome. Sepasang headlampnya sudah mengadopsi LED guys, LED projector ya. Headlamp dengan tambahan LED DRL. Begitu juga dengan kedua fog lampnya yang sudah menggunakan lampu LED guys. Jadi ini cukup bagus lah. Lampu udah nggak usah ditanya lagi guys. Ini udah memang canggih guys. Dimensi yang cukup ringkas, tidak serta-merta membuang tampak dari mobil ini. Tampak imut guys, kecil tapi mantap, malah terlihat garang. Tampak samping mobil ini terlihat gagah dengan bonet yang panjang ditambah dengan paduan peleknya guys 18 dan ban berukuran 215/50 R18. Dipasang juga set body molding yang menghubungkan crevolder dengan depan dan belakang berwarna hitam yang menonjol kesan crossover. Ground clearance-nya tidak terlalu tinggi sih guys, hanya sekitar 160-an lah, 60 mm ya.
160-an. Masih kalah dengan Suzuki, emang masih kalah dengan Suzuki yang SX4 guys, yang cross. Namun biarpun pendek, CX-3 itu masih terlihat gagah. Dari belakang Mazda CX-3 memang tak terlihat segarang Mazda CX-5, malah lebih mirip dengan Mazda 2 guys. Tapi tampak lebih tinggi daripada Mazda 2. Pilar belakang berwarna hitam terlihat seperti kaca samping dan belakang menyatu, sama halnya dengan lampu depan. Klaster lampu belakang juga sudah mengadopsi LED, pengguna rail spoiler dan 2 membuat Mazda CX-3 lebih sporty guys. Spesifikasi eksterior panjang mobil ini sekitar 4275 mm guys. Kalau lebarnya kurang lebih 1765 mm, tingginya 1535 mm, wheelbase 2570 mm. Kalau ground clearance 160 mm. Jadi ini mobil sedang lah, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek lah. Tapi untuk ukuran Indonesia ini udah mantap. Kalau pelek 18 aluminium. Ban berukuran 215 plus 50 dengan rasio 18. Jadi ini cukup mantap lah. Dengan pelek 18 pun dia modelnya jadi lebih garang ya. Interior Mazda CX-3 dihadirkan dengan dimensi warna hitam dan ditambahkan aksen coklat yang elegan. Desain interior masih mirip dengan Mazda 2 dan sedikit aroma keeropaan guys. Jadi emang kalau untuk Mazda itu condongnya desain interiornya kita kiblatnya ke Eropa sih guys. Dashboard depan penuh dengan tombol dan instrumen ya. Di sisi pengemudi namun terkesan minimalis ya. Di sisi penumpang depan seperti Mazda zaman sekarang telah dibekali dengan Commander guys, mirip dengan airdiff yang di BMW guys. Untuk mengendalikan head unit berukuran 3 inci head unit berukuran 7 inci layar sentuh di touchscreen guys, yang akan disalurkan ke 6 buah speaker ada 6 guys. Untuk varian Grand Touring sudah dilengkapi dengan head up display atau disingkat dengan HUD dan instrumen meter digital. Tentu saja AC sudah mengadopsi digital auto, remainder control dan sudah dilengkapi dengan elektrik. Sunroof, fitur keselamatan juga tak kalah lengkapnya, mulai dari ABS, ABD, brake assist, traction control hingga dynamic stability control. Jadi ini emang untuk CX-3 ini emang udah paling lengkap guys ya. Jadi kalau untuk pilihan crossover ini dipatut acungin jempol lah guys.
dengan harga juga nggak terlalu mahal dibandingkan kompetitor. Bicara soal akomodasi kesan sporty pada interior C3 membantu terlihat seperti, ditambah dengan bonet yang panjang dan membuat ruang kabin menjadi lebih optimal. Ruang kaki dan ruang kepala baris kedua cukup namun tidak terlalu luas guys, memang agak sedikit guys. Ruang bagasi yang tidak terlalu luas namun jok baris kedua dapat dilipat ke depan 60 banding 40 untuk menambah space ruang kabin yang bagasi kurang lebih mirip dengan Mitsubishi Outlander guys. Jadi di ruangannya sport. Outlander juga begitu guys, kalau dilipat dia agak panjang lah. Di balik keterbatasan ruang kabin, posisi pengemudi Mazda 3 tergolong tidak terlalu tinggi. Joknya juga sudah dilapisi kulit berwarna hitam. Kelengkapan fitur keamanan ini lebih banyak gitu ya. Keamanan untuk Mazda C3 itu udah lebih bagus lah, kenyamanannya hampir sama. Kalau untuk khusus Mazda, untuk kenyamanannya mah lebih bagus. Kalau untuk performa mesin nih guys, nih untuk kita bicara soal mesin, Mazda C3 ini dibekali dengan mesin Scapis G DOAC berkapasitas 2000 cc 4 silinder segaris ya guys, 16 katup. Tenaga maksimal yang dihasilkan sebesar 148 PS pada putaran mesin 6000 rpm guys, dan torsi puncak sebesar 192 Nm. Pada putaran mesin 2800 rpm, tenaga mesin disalurkan ke roda depan melalui transmisi otomatis 6 percepatan untuk ukuran mesin 2000 cc. Konsumsi BBM cukup irit guys, irit banget nih guys, luar biasa iritnya, dengan tenaga yang memadai, bahkan bisa lebih irit dari kompetitor yang Honda HR-V guys. cc nya berarti 100. HR-V kan cc cuma 1,8 yang prestis ya. Torsi puncak dapat dicapai pada RPM yang rendah hingga dapat memenuhi kebutuhan torsi dalam penggunaan di dalam kota. Cukup irit guys, mobil ini cukup irit banget. Nah, demikianlah review dari saya guys, mudah-mudahan ini bermanfaat dan berguna. Oke guys, guys, kita sudah bedah semuanya ya, apa dalamnya mobil ini. Semuanya kita udah kasih info ke penggemar info otomotif. Tonton video berikutnya, oke?